Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh berkumpul walaupun di rumah kita masing-masing. Pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah dan memuji nama-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan memuji Tuhan dengan pujian Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu. Song bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku, kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku, supaya ku yakini tujuan janji-Mu. Kaum Sion menaburkan kembang di jalan-Mu, ku ikut mengeluhkan Dikau di hatiku, ku nyanyi Hosiana, ya Raja tolonglah, padamu-lah kiranya hamba-Mu berserah. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Raja Surga, Tuhan umat manusia. Hormat bagi Raja Salam di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sehingga pada hari ini ya Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk berkumpul
untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Kami bersyukur karena Engkau mencintai kami Tuhan, tanpa melihat kehinaan kami, tanpa melihat kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kiranya Tuhan menerima ucapan syukur kami pada hari ini, melalui ibadah, melalui pujian dan doa yang kami persembahkan di dalam nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini kami mau menyatukan hati dan pikiran kami untuk beribadah kepada Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami sangat memiliki kerinduan Tuhan, supaya kami dipimpin oleh Tuhan dan ibadah kami ini dapat berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah setiap kami sehingga kami boleh memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami melalui firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapa, inilah ibadah kami menyerahkannya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan adalah yang memberi kehidupan kepada kita, yang memberi sumber terang di dalam setiap jalan kita. Untuk itu, kita sebagai umat percaya, terus semangat dan jangan pernah berhenti untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Pujian, nyanyikan nyanyian baru bagi Allah. Pencipta cakrawala, segala serafim kerumbing, pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorak bagi rajamu, bersorak-sorak bagi rajamu. Sembahlah Dia terus, dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Mazmurkanlah Tuhanmu, hai air di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan Penciptamu. Bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu, kasih sayang bagi kami. Sampai detik ini masih Tuhan berikan kami anugerah yang luar biasa untuk boleh kami datang kepadamu menikmati persekutuan kami dengan Engkau. Engkau sudah menolong kami di hari-hari yang boleh kami lalui. Engkau sudah menolong keluarga kami, apapun yang kami kerjakan, tidak ada yang terlewatkan di hadapan-Mu. Kami beroleh anugerah-Mu ya Tuhan, dan kami pun bersyukur untuk semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami tahu bahwa diri kami begitu lemah, hidup kami begitu lemah, maka kami mohon perkenanan-Mu ya Tuhan, kuatkan kami mau dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu.
dan biarlah hatimu terus disenangkan. Hidup kami terus memuliakan Engkau seumur hidup kami. Pakai firman-Mu Tuhan, untuk boleh menguatkan, menegur, dan juga menumbuhkan iman kami di dalam pengharapan kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, kita bersyukur bila satu kesempatan lagi Tuhan masih anugerahkan bagi masing-masing kita, bagi keluarga kita. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh hidup. Kita boleh berkumpul bersama-sama menikmati akan persekutuan kita. Selamat bagi Bapak Ibu yang sudah merayakan Imlek. Kiranya kekeluargaan terus terjalin, kasih terus bertumbuh di dalam komunitas, di dalam keluarga. Dan tepat hari ini juga, bahwa hari ini adalah hari Valentine. Bapak Ibu, kita tidak merayakan Valentine, tetapi biarlah momen ini, kasih kita kepada Tuhan, itu terus bertumbuh. Dan lewat kasih kita kepada sesama kita manusia. Nah, saya memulai khutbah saya Bapak Ibu dengan mengatakan sebuah kalimat demikian. Kelayakan di hadapan manusia bersifat subjektif. Sangat berbanding terbalik dengan kelayakan kita di hadapan Allah yang bersifat objektif. Kelayakan kita kepada sesama kita manusia, sifatnya itu masih bersifat subjektif. Kenapa saya katakan demikian Bapak Ibu? Karena kecenderungan manusia menilai sesamanya itu adalah berdasarkan apa yang dia lihat. Benar nggak sih? Ketika coba perhatikan, Bapak Ibu ketika melihat seseorang yang baru pertama sekali atau orang-orang di sekitar kita. Ketika kita melihat orang itu dan ingin melihat baik dari karakter, menilai dari segi pengetahuan, maka apa yang kita lihat? Ya apa yang kita lihat sepintas itu. Dan kita sudah membuat suatu penilaian, ini orangnya. Kalau orangnya begini, benar nggak sih? Mungkin ini pengalaman pribadi. Pernah kita mengalami begini. Tetapi bagaimana kalau kita lihat bagaimana Allah melihat dan menilai manusia itu dari standar kelayakan. Apakah dari segi fisik? Tuhan tentu tahu melihat fisik. Tetapi jauh daripada itu, Tuhan melihat hati. Kesungguhan hati. Nah, ini adalah yang membedakan antara penilaian manusia yang bersifat subjektif dengan penilaian Allah yang bersifat objektif. Karena kenapa? Manusia adalah ciptaan dan sangat terbatas di dalam dia menilai apa yang dia lihat. Sementara Allah, dia adalah pencipta, pemilik. Maka dia tidak terbatas di dalam dia menilai apapun yang ada di dalam dunia. Termasuk ketika dia melihat hati kita. Apakah kita layak di hadapannya? Apakah kita benar-benar sungguh di hadapannya atau tidak? Nah, bila manusia melihat fisik, bila manusia melihat apa yang terlintas di mata, maka Allah melihat isi hati. Seperti pada kisah yang akan kita bacakan mengenai kisah Siro Fenisia. Saya akan membacakan, kita akan membuka di Markus pasal 7, ayat 25 sampai ayatnya yang ke-30. Markus pasal 7 ayat 25 sampai ayat 30 saya bacakan. Bapak Ibu boleh mengikuti membaca di layar kaca Bapak Ibu. Perempuan Sirofenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirofenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang,
sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari kisah yang kita baca ini punya ayat paralelnya di Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Bapak Ibu boleh membaca dan membandingkan konteks isi daripada firman Tuhan yang sudah kita baca ini. Nah, dari kisah yang sudah kita lihat ini, kita melihat akan kisah perjalanan pelayanan daripada Tuhan Yesus sebelum dia masuk ke Tirus, karena sebelumnya dia berhadapan dengan orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka berdebat banyak hal terkait adat istiadat orang Yahudi. Nah, di dalam Matius, versi Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28, di situ dikatakan bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, banyak penafsir mengatakan bahwa Yesus menyingkir ke daerah Tirus karena ada unsur kekecewaan kepada pemimpin agama Yahudi. Mereka menolak keberadaan Yesus, sehingga Yesus pun pergi menyingkir di sana. Sebagai bentuk kekecewaannya, dia menyendiri di sana. Tetapi ketika saya melihat bahwa tidak ada bukti secara eksplisit yang mengatakan bahwa Yesus merasa kecewa pada waktu itu. Nah, walau Yesus menginginkan bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya ketika dia pergi ke daerah Tirus, tapi lagi-lagi Bapak Ibu, bahwa keberadaannya tidak bisa dirahasiakan. Keberadaannya tidak bisa disembunyikan atau ya didiamkan begitu orang secara diam-diam, tidak. Nah, hal ini pun kita tahu bahwa tidak bisa kita pungkiri bahwa kepopuleran akan pelayanan Yesus waktu itu. Karena pelayanannya di seluruh daerah yang dia lakukan, yang dia layani, maka otomatis populer. Orang-orang mengenalnya, bahkan bangsa-bangsa di sekitarnya pasti tahu akan Yesus. Nah, di sini kita melihat Bapak Ibu bahwa ketika Kristus datang ke dunia, dia adalah menjadi terang bagi dunia ini. Apakah terang bisa disembunyikan? Tentu tidak. Nah, karena Kristus menjadi terang bagi dunia ini, otomatis bahwa dia menerangi dunia ini. Orang di sekitarnya pasti tahu dan menerangi daerah sekitar itu. Nah, karena dia adalah terang sejati, maka dia datang ke dunia untuk menerangi dunia ini. Nah, kedatangannya di sana, di daerah itu, maka dia berhadapan dengan seorang perempuan Sirofenisia yang kita baca di kisah tadi ini. Perempuan Sirofenisia ini mempunyai kebutuhan yang cukup mendesak. Ketika dia bertemu dengan Yesus, maka dia langsung tersungkur di kaki Yesus, memohon belas kasihan daripada Yesus bahwa anaknya yang kerasukan setan butuh pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di paralel tadi di ayat di Matius pasal 5 ayat Matius pasal 15 ayat 21 tadi, bahwa perempuan ini tidak disebutkan sebagai perempuan Sirofenisia. Justru dia dikatakan di sana adalah perempuan Kanaan. Pertanyaannya, apakah ini kontradiksi antara Matius dan Markus? Karena mereka menceritakan kisah yang mirip. Menurut saya tidak. Karena kenapa? Karena orang Yahudi biasanya menyebut bangsa-bangsa non-Yahudi dengan sebutan Yunani. Jadi perempuan Kanaan di dalam Injil Matius ini dari Tirus atau Sidon yang memang disebut sebagai Sirofenisia. Nah, dan orang-orang Yahudi menyebut semua orang-orang di sekitar itu dengan sebutan Kanaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara tidak langsung kalau kita melihat di sini bahwa ada satu percakapan yang cukup serius, yang cukup keras antara Yesus dan juga perempuan Sirofenisia ini.
Perempuan ini datang tersungkur di kaki Yesus memohon belas kasihan Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Namun kita coba lihat bagaimana respon daripada Yesus. Apakah dia berkata iya atau tidak? Justru di dalam kisah ini menerangkan bagi kita bahwa Tuhan Yesus tidak mengatakan iya atau tidak. Justru dia memberikan suatu respon yang cukup mengagetkan dengan menyebut sebutan yang tidak layak, yaitu adalah anjing. Mari kita perhatikan di ayat 27 itu. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tadi saya sudah bilang secara tidak langsung bahwa Yesus menyebut perempuan ini adalah sebagai anjing. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita tahu konteks pada zaman itu. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan hal ini? Apakah ada dasarnya atau tidak? Pada zaman itu Bapak Ibu, bangsa Yahudi, mereka mengklaim dirinya adalah sebagai bangsa superioritas. Karena mereka adalah bangsa pilihan Allah. Dan mereka mengatakan bahwa orang-orang di luar Yahudi adalah orang-orang kafir. Orang-orang di luar Yahudi adalah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan mereka pantas menyebut orang-orang di luar bangsa Yahudi adalah bangsa mereka adalah sebutan anjing. Makanya di sini kita melihat bahwa Yesus juga memakai suatu umpama di sini. Dia memanggil perempuan ini dengan sebutan tadi, yaitu adalah anjing. Apakah Yesus itu berkompromi dengan orang-orang Yahudi yang konon bahwa dia adalah kaumnya sendiri? Tentu tidak. Di sini kita melihat bahwa ada satu perbedaan, bahwa ketika orang Yahudi memanggil orang-orang di luar sana, di luar bangsanya sebagai anjing, memiliki konotasi yang jelek, yaitu adalah anjing liar yang memakan makanan kotor, sampah, dan lain-lain. Sementara Yesus memanggil perempuan ini sebagai anjing, ini memiliki arti bahwa anjing ini adalah anjing peliharaan. Tapi Bapak Ibu, walaupun anjing peliharaan, anjing liar, yang namanya panggilan itu adalah tidak etis, tidak baik. Tetapi kita melihat bagaimana respon daripada perempuan ini. Apakah dia tersinggung? Tentu tidak. Di situ di ayat 28 dia berkata bahwa, tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Bapak Ibu coba perhatikan bila Bapak Ibu dipanggil seperti begitu. Pasti dan saya yakin bahwa kita pasti tersinggung. Tetapi mari kita lihat perempuan ini. Justru ada satu ungkapan yang meneguhkan bahwa iya, benar. Dia meneguhkan akan ungkapan daripada Tuhan Yesus. Dalam ungkapan Tuhan Yesus ini memberikan sebuah umpama bahwa biarkanlah anak-anak kenyang dahulu. Anak-anak di sini ditujukan kepada bangsa Israel, orang Yahudi. Biarkanlah mereka terlebih dahulu mendapatkan akan Injil itu. Setelah itu nanti baru bangsa-bangsa lain. Tetapi ada satu yang mengagetkan, bahwa justru bila Injil itu ditujukan pertama sekali kepada bangsa Israel, justru mereka pula yang menolak akan Yesus pada saat itu. Orang Yahudi sendiri menolak Yesus, tetapi orang di luar Yahudi, justru mereka yang mendapatkan berkat anugerah tersebut. Maka apa yang menjadi poin yang patut kita pelajari, yang harus kita pelajari pada kesempatan ini Bapak Ibu, untuk bertahan memperoleh perkenanannya. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kita melihat ayat 25 dan 26. Saya bacakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Bapak Ibu, saya menyoroti satu kata di situ di ayat 25, yaitu adalah tersungkur. Bahasa Yunaninya adalah prospipto. Memiliki arti bahwa jatuh di hadapan Yesus. Perempuan ini jatuh
di hadapan Yesus, di kaki Yesus, tersungkur di kaki Yesus. Kenapa dia harus tersungkur dan jatuh? Di sini kita melihat akan kerendahan hati, memohon belas kasihan daripada Yesus. Tidak ada kerendahan, kita tidak bisa datang kepada Tuhan tanpa merendahkan hati. Kita tidak bisa memohon belas kasihan Tuhan tanpa merendahkan hati di hadapannya. Mungkin dia berpikir bahwa saya ini adalah perempuan kafir. Dia menerima akan hal itu. Mungkin dia berkata bahwa status sosial saya tidak ada sama sekali. Bahkan orang kafir, saya orang kafir, apalagi saya perempuan, mungkin dianggap rendah, dipandang rendah oleh sesamanya. Tetapi di sini kita melihat akan kegigihannya. Dia menunjukkan bahwa dia butuh Tuhan. Tidak ada jalan lain memohon belas kasihan Tuhan selain merendahkan hati serendah-rendahnya, memohon kemurahannya. Tidak ada jalan lain memohon belas kasihan Tuhan selain merendahkan hati serendah-rendahnya, memohon kemurahannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara masalah rendah hati. Saya bukan orang yang rendah hati, Bapak Ibu. Saya masih berkubang di dalam dosa keangkuhan. Secara pribadi, saya masih terus bergumul di dalam dosa kesombongan. Saya kurang tahu bagaimana Bapak Ibu. Tetapi pada firman Tuhan ini saya diingatkan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita membutuhkan akan belas kasihan daripada Tuhan. Adakah kita di setiap hari-hari kita menunjukkan datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati? Ketika kita memulai hari-hari kita, adakah kita memulai hari-hari kita itu berdasarkan bahwa saya mampu, saya kuat, atau kita sudah benar-benar bersandar kepada Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan? Ini contoh kecil Bapak Ibu. Memulai hari itu ketika kita membuka mata, menginjakan kaki di lantai, adakah ucapan syukur yang keluar dari hati kita? Mengatakan bahwa terima kasih Tuhan Yesus untuk belas kasihan-Mu. Keangkuhan muncul ketika kita melakukan segala sesuatu atas dasar bahwa kita mampu tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya. Ini adalah kecenderungan kita manusia yang berdosa. Mungkin kita berkata bahwa selagi sehat, selagi kuat, ayo jalan aja. Tanpa melibatkan Tuhan di dalam apapun yang kita kerjakan. Melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita lakukan menunjukkan bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita butuh Tuhan dan bukan Tuhan yang membutuhkan kita. Ingat Bapak Ibu, bahwa kita ini adalah hanya seonggok daging. Seonggok daging yang membutuhkan topangan, yaitu adalah tulang. Bila tidak ada tulang, maka kita ambruk, kita lumpuh. Maka di dalam kehidupan kita, kita juga butuh Kristus, kita butuh Tuhan sebagai penopang kehidupan kita. Di poin ini, mari kita melihat hidup kita. Adakah saya, Bapak Ibu, benar-benar merendahkan hati di hadapannya setiap saat, memohon belas kasihan Tuhan setiap saat, atau justru kita hidup di dalam keangkuhan kita, hidup di dalam kesombongan kita? Mari kita menilai diri kita. Secara pribadi saya juga menilai diri saya sendiri, mengoreksi diri saya sendiri, dan firman Tuhan ini mengoreksi diri saya sendiri. Mari kita terus melihat diri kita, adakah kita benar-benar sungguh-sungguh rendah hati di hadapannya. Dan ini memang adalah perjalanan iman. Tidak mudah, ini adalah berat. Tetapi ini adalah bagaimana kita terus berproses di dalam Tuhan. Itu poin pertama. Poin kedua, beriman. Kita lihat di ayat 28 dan 29. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Mendengar respon perempuan itu, maka Yesus pun berkata di ayat 29 itu, dia berkata bahwa, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, anakmu sudah sembuh. Yesus melihat akan kesungguhan daripada perempuan ini. Dia memiliki iman. Iman dari mana? Sementara dia bukan orang pilihan loh. Tadi saya sudah bilang bahwa karena kepopuleran Yesus
maka kemungkinan besar perempuan mendengar akan Yesus ini adalah dari kisah ini. Karena dia populer di dalam pelayanannya, maka perempuan itu pun mendengar akan daripada Yesus ini. Sehingga dia beriman. Maka di dalam Matius pasal 15 ayat 21, perempuan ini memanggil Yesus adalah sebagai anak Daud. Itu dari mana? Tidak mungkin dari dirinya sendiri. Tetapi itu adalah dari kemurahan Tuhan. Dari kasih karunia Tuhan. Pemimpin-pemimpin Israel menolak keberadaan Yesus. Tetapi orang asing ini justru datang memohon belas kasihannya. Iman bermula dari pengakuan bahwa Yesus adalah putra Allah yang memberikan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Dia terus memohon kepada Tuhan. Walaupun dia ditolak, walaupun dia disebutkan, direndahkan serendah-rendahnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa beriman adalah tetap percaya bahwa Allah mau menolong kita. Sekalipun mungkin untuk sementara waktu dia diam dan tidak menjawab. Bapak Ibu, Tuhan tidak menjawab bukan berarti karena dia tidak peduli ya. Tetapi mungkin untuk menguji akan iman kita. Sampai kita menemukan waktunya Tuhan. Kita diperhadapkan berbagai macam situasi yang rumit sekarang. Dengan apalagi kondisi-kondisi sekarang ini adalah COVID-19 yang masih belum kita temukan bagaimana penyelesaiannya. Dan ini adalah begitu sulit. Berbagai hal yang kita alami, kesulitan hidup, baik dari kesehatan, kita bergumul dengan kesehatan kita, kebutuhan hari lepas hari, pekerjaan kita, relasi kita dengan keluarga kita, dan terlebih relasi kita dengan Tuhan, mungkin mengalami kekacauan saat ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan, masihkah kita terus berharap beriman kepada Yesus? Atau justru kita ciut dan undur iman? Biarlah di poin ini kita diingatkan tentang kisah daripada Sirofenisia. Bahwa sekalipun dia direndahkan, tetapi dia terus memohon belas kasihan Tuhan. Biar kita terus memohon belas kasihan Tuhan. Biar kita terus ditumbuhkan iman kita di dalam mengenal akan Tuhan. Poin yang terakhir, yang ketiga, kesabaran. Ayat 27. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Respon Yesus ini ketika perempuan memohon belas kasihan daripada Yesus, sepertinya tidak ada harapan. Justru kata-kata yang cukup merendahkan sekali yang diterima oleh perempuan ini. Pertanyaannya, apakah Yesus bersifat rasis di sini karena mereka berbeda ras, berbeda suku? Tentu tidak. Justru Yesus mengajarkan orang-orang di sekitar itu dan juga para muridnya bahwa tidak ada tembok pemisah lagi antara orang Yahudi dan Yunani nantinya. Ketika Injil itu diberitakan bahwa tidak ada lagi tembok pemisah, tidak ada jurang pemisah, tidak ada kuk perhambaan lagi antara Yahudi dan Yunani. Justru sekarang adalah hidup di dalam anugerah Tuhan. Respon perempuan ini kita melihat bahwa akan kesabarannya. Tadi saya sudah bilang bahwa apakah dia tersinggung? Tidak. Justru dia meneguhkan akan ungkapan daripada Tuhan Yesus. Sekalipun dia dikata-katai seperti begitu. Di sini kita melihat akan keteguhan hati daripada perempuan ini yang tidak tergoyahkan. Demi kesembuhan anak yang dia cintai, maka dia pun rela sujud tersungkur di kaki Yesus. Dia rela pun dikata-katai apapun. Karena kenapa? Dia membutuhkan belas kasihan Tuhan. Apakah ini sia-sia ketika dia melakukan? Tentu tidak. Perempuan ini terus memohon sekalipun dia ditolak. Di sini kita melihat bahwa beriman adalah tahu diri tidak layak ditolong tetapi tetap memohon pertolongan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hasil daripada kesabaran, maka perempuan ini mendapatkan akan kemenangan.
hasil daripada kesabaran, maka dia memperoleh hasil daripada belas kasihan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tatkala kita juga di dalam kehidupan kita tidak pernah sabar ketika kita berdoa di hadapan Tuhan. Ketika kita memohon sesuatu kepada Tuhan, kita pengen secepatnya Tuhan menjawab. Tetapi di sini kita belajar bahwa tatkala juga Tuhan menguji setiap kita, iman kita, adakah kita membutuhkan benar-benar apa yang kita minta kepada Tuhan, atau kita justru membutuhkan Tuhan di momen itu saja tanpa kita melibatkan Tuhan di momen-momen lainnya. Dan ini adalah kecenderungan kita manusia yang berdosa. Maka di poin ini, jangan kita jemu-jemu untuk tidak bersabar. Tetapi Tuhan mengajarkan kita untuk terus bersabar. Banyak orang tidak bersabar, akhirnya dia menyalahkan Tuhan. Banyak orang tidak bersabar menantikan akan jawaban daripada Tuhan. Akhirnya apa? Dia kecewa dengan Tuhan. Dia bermusuhan dengan siapapun. Biarlah kita terus ditumbuhkan di dalam berproses dengan Tuhan. Baik di dalam kerendahan hati, baik di dalam iman kita, dan juga di dalam kesabaran kita menantikan apapun yang menjadi pergumulan kita saat ini. Jangan kita jemu-jemu, jangan kita ciut Bapak Ibu, tetapi kita terus dipacu untuk semakin hari mencintai Tuhan dan melakukan apa yang Dia mau. Kita sebetulnya manusia berdosa tidak layak di hadapannya. Sudah patutnya kita datang di dalam doa dan dengan penuh kerendahan hati mempercayakan seluruhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang berperkara dan biarlah Tuhan yang bekerja. Kiranya kita terus dikuatkan oleh Tuhan menghadapi berbagai situasi hidup yang begitu sulit ini. Jangan menyerah di dalam iman Bapak Ibu. Ingat, ada Tuhan, ada harapan. Di dalam Tuhan kita memperoleh pengharapan yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan. Anugerah-Mu terus melimpah bagi kami. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Engkau sudah menolong kami, mengingatkan kami bahwa hidup kami yang Engkau anugerahi ini adalah hanya belas kasihan-Mu. Dan bukan karena kekuatan kami. Dan biarlah kami terus merendahkan hati di hadapan-Mu. Melihat bahwa kami membutuhkan uluran dan belas kasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu. Biarlah mereka ada di dalam genggaman tangan-Mu. Kami manusia yang lemah dan biarlah Engkau yang menguatkan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini. Terima kasih buat hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kita dengarkan boleh menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Saat ini Bapak Ibu diberi kesempatan kepada kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan. Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu dan juga bisa melalui amplop yang telah dibagikan kepada kita semua. Namun sebelumnya ayat firman Tuhan di dalam kitab Maleakhi pasal 3 ayat 10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Sambil dijalankan pujian bangkit suruhkan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju
maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat, nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Shalom Jemaat GIA Jemur Sari. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita masih beribadah dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan pujian yang sudah disampaikan dapat memberkati setiap kita. Bila Anda diberkati, maka mari menjadi berkat bagi orang lain dengan membagikan video ibadah dan mengajak rekan-rekan yang lain untuk bergabung bersama. Selamat bagi Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan ini. Kiranya pengharapan, iman, dan kasih dari Tuhan Yesus menguatkan dan menopang Bapak Ibu sekalian. Mari luangkan waktu sejenak untuk mendoakan saudara-saudari kita yang berulang tahun di bulan ini. Selamat juga bagi Bapak Ibu yang berulang tahun pernikahan di bulan ini. Kiranya Kristus menjadi nahkoda bagi keluarga dan menjadi teladan baik di dalam iman, pengharapan, kasih bagi keluarga dan orang lain. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh membawa persembahan kami kepadamu. Kalau kami juga Tuhan, boleh membawa persepuluhan kami kepadamu, yang menjadi milik-Mu. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami bersama-sama mendoakan untuk orang tua kami Tuhan, yang selalu memelihara kami dengan baik. Kami berdoa biar Engkau berkati orang tua kami, yang sudah bekerja keras buat kami anak-anaknya. Kami bersyukur orang tua kami Tuhan boleh tetap sehat dan kuat. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami yang tetap memelihara kami sehingga kami bisa kuliah, bisa sekolah, dan boleh tetap hidup dengan baik. Bapak, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang diberkati oleh Tuhan.
Anak-anak kami juga Tuhan telah memberikan yang bagian-Mu kepadamu. Mereka juga Tuhan menghidupi keluarganya dengan baik. Tetapi mereka menyisihkan sesuatu buat kami, orang tuanya, supaya kami boleh tetap hidup dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak kami yang memperdulikan orang tuanya. Berkati mereka Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan, supaya mereka juga hidup di dalam anugerah dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat kami, yang saat ini sedang mempersiapkan diri, supaya kami boleh berkeluarga. Tuhan, Engkau tolong segala persiapan yang kami perlukan, supaya kami boleh berkeluarga, dan kami boleh Tuhan dapatkan rumah yang dapat kami tinggali bersama. Tuhan, kami juga berdoa buat kami yang saat ini. Kami sudah bekerja, tapi Tuhan, apa yang kami dapatkan masih belum mencukupi kebutuhan hidup dari hari ke hari. Kami membutuhkan pertolongan-Mu. Bukakan jalan buat kami Tuhan, supaya kami boleh mendapatkan tambahan untuk dapat mencukupi kebutuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan akan apa yang kami kerjakan, supaya boleh mencukupi kebutuhan hidup. Kami juga berdoa buat kami yang saat ini mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya Tuhan. Kami mohon daripada-Mu bukakan jalan supaya kami boleh mendapatkan pekerjaan Tuhan. Sehingga kami dapat berusaha dan kami dapat mencukupi kebutuhan kami. Bapa, terima kasih juga untuk setiap jalan yang Kau bukakan. Kalau sampai saat ini Tuhan ada dari kami dibukakan jalan untuk buka usaha online. Kami bersyukur untuk itu. Tolong Tuhan supaya kami dapat menekuninya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau selalu membuka jalan buat kami. Untuk apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat bangsa kami Indonesia. Dan pemerintahan negara kami. Tuhan, kami bersama-sama berdoa. Tolong Tuhan supaya Bapak Presiden bersama dengan staf menterinya dapat Tuhan mengarahkan semua Tuhan keputusan-keputusan dapat diputuskan dengan baik dan dapat Tuhan dilakukan dengan penuh bijaksana takut akan Tuhan. Sehingga semua keputusan diputuskan hanya untuk kebutuhan dan keuntungan dan juga bagi kebaikan seluruh bangsa. Tolong Tuhan, karena setiap kali, setiap keputusan yang diambil, selalu Tuhan ada yang menolak, ada yang hendak menggerogotinya. Tapi untuk ini Tuhan kami menyerahkannya di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang akan mengarahkan mereka yang selalu Tuhan mengacaukan. Biar Tuhan supaya mereka juga mengerti bahwa bangsa ini perlu kedamaian. Tolong Tuhan supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan, pembagian vaksin COVID-19, agar semua rakyat bisa menikmatinya dan bisa divaksin. Tolong Tuhan, supaya mereka yang menolak, mengalihkan pikirannya kembali untuk menerima vaksin itu. Supaya dengan divaksin mereka bisa lebih baik dan tidak Tuhan tertular oleh penyakit ini. Kami bersama-sama berdoa. Tolong Tuhan, supaya pembagian ini berjalan dengan baik dan juga teratur. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan, segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang saat ini sedang membutuhkan pertolongan-Mu, yang sakit, yang sedang ada di dalam penderitaan, biar Tuhan ikut campur dan Tuhan memberkatinya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Tolong supaya semua penduduk Indonesia, rakyat Indonesia mau berhati-hati. Tetap Tuhan melaksanakan apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Supaya membatasi untuk tidak keluar jika tidak perlu. Supaya tetap menjaga kesehatan masing-masing dengan memakai masker setiap kali. Dan juga Tuhan mencuci tangan. Kemudian menjaga jarak di dalam setiap pembicaraan. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur.
dan menyerahkan seluruh jemaat kami ke dalam tangan Tuhan dan seluruh bangsa di dalam pimpinan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama. Arahkan pandangan kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Maaf sebentar saudara, ada pengumuman yang perlu disampaikan. Tolong Pak Jul. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pengumuman dari gereja. Ada berita duka bahwa salah seorang dari jemaat kita mengalami kedukaan, telah meninggal dunia pada 9 Februari 2021 pukul 23.55. Anak kekasih kami yaitu Jason Alvaro Immanuel. Beliau adalah putra dari Bapak Indra dan Ibu Vina, cucu dari Pak Arthur dan Bu Arthur. Kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita, kiranya keluarga yang ditinggalkan mendapatkan kekuatan, penghiburan, dan ketabahan. Demikian pengumuman dari majelis dari hari ini. Terima kasih.